bersatu samakan visi, satukan tekad untuk terus berkarya, berhimpun dalam koperasi, kuatkan diri, ekonomi pasti tumbuh bersama. Yo ayo, ayo, ayo kita pasti bisa, kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu dengan si bakul UKM naik kelas. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa, kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul koperasi tetap jaya. Dengan si bakul kita istimewa. Ya, Mbak Marta sampai sini Sampai mana? dari rumah berapa jam? 1 jam. Wow, cuma Kamu? 2 2 jam. jam. Soalnya aku dari tengah ke barat. Kalau kamu dari timur ke dari barat, itu ujung adalah membelah. Saya Provinsi. melewati berapa kabupaten ya ini tadi Iya. ke sini. Tapi kita disuguhi pemandangan yang indah karena kita melewati persawahan. Iya. Kita bisa melihat pegunungan juga di sini. Betul. Akhirnya saat ini kita sampai di Balai Kaluran Jatisarono, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo. Mana suaranya Kulon Progo? Kita sampai di Kulon Progo Seneng lagi. banget Seneng ya. sekali saya kalau sampai Kulon Progo itu apa ya? Adrenalin. Wah, karena jalannya itu Maksudnya asik. soalnya kamu sering Kebelaso. Kebelaso, Iya. kemudian kalau naik ke pelorot gitu Tapi ya. itulah potensi yang ada di Iya. sini bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar. Tapi kalau ini nggak pakai keplorot karena ini kebetulan jalannya rata. Datar. Nah, Tapi di sini memang potensinya yang mau kita tahu nih. Iya. Ya, potensi UKM-nya seperti apa. Selain potensi alamnya dan kita semuanya tahu bandara internasionalnya ada di sini Ada di ya. Kulon Progo. Jadi sekarang ini saya Marta Sasongko. Dan saya Aat Kumorojati. Kami itu sedang di acara Dinas Koperasi dan UKM DIY untuk menyambangi, menyapa para pelaku UKM di seluruh DIY di acara kita yaitu Sarasehan Sarasehan Sibakul. Kenapa untuk UKM? Ya Ya. karena bersama dinas kita pengen tidak hanya menyapa tapi kita pengen tahu apa yang dialami, tantangan-tantangan yang dihadapi UKM. Benar sekali. Dan kita nggak sendiri jadinya. Ya. Kita juga tidak hanya basa-basi hanya ngomong, kita juga membawa tim. Kita ya. membawa tim juga. Nanti ada Mas Panca dan Mas Dimas yang akan membantu Bapak Ibu yang ada di sini. Hubungannya dengan misalnya Bapak Ibu punya usaha makanan tapi legalitasnya misalnya belum lengkap. Mulai dari NIB, Betul. halal, Iya. dan lain sebagainya. Nanti bisa ditanyakan langsung ke teman-teman kita yang ada di depan, di tenda Iya. depan. Ini teman-teman dari Plut, ada Mas Panca dan juga Mas Dimas. Enggak cuman itu, enggak legalitas, Ada tapi lagi. bahkan dari kemasan. Ya ini nanti kita akan lihat seperti apa Nah. packagingnya dan yang lain-lain pokoknya ya. Betul. Dan kemudian satu lagi nih khusus hari ini kita juga menyediakan foto produk gratis ibu-ibu. Benar, jadi Ya. yang nanti bawa produk silakan langsung minta foto. Difotoin produknya, bisa buat update status, bisa buat jualan di media sosial. Harus, jadi nggak cuman buat foto aja, tapi Iya. nanti ada manfaatnya. Pasti diajarin nanti oleh teman-teman. Dan saat ini Mbak Marta kita juga sudah
bersama bapak-bapak yang sangat luar biasa. Ini Iya. jarang-jarang loh kita itu kalau Istimewa. biasanya kalau kita muter-muter di DIY itu UMKM itu dikuasai oleh ibu-ibu. Wah, saat ini kita ketika tanya, ini produk siapa? Bapaknya yang angkat tangan. Terus ini lagi. Ini siapa bapak? Ternyata disuruh ibu yang Pak Kirain- atau Pak Lemangkat. Kirain memang bapak-bapak, ternyata ibunya tetap ya. Tetap, Iya, tapi menguasai. kita mau buktiin, bener nggak? Ini produksinya bapak-bapak Yang atau produksinya pertama. ibu yang disuruh bapaknya? Yang datang? pertama ini ada, silakan Pak, boleh dikenalkan namanya Iya, dan Pak. juga usahanya Iya. apa. Ya, ini saya perkenalkan, nama saya Muji Nugroho, produk gudeg yang namanya Nawang Sari. Nawang Sari itu Kulon Progo Utara. Oh, Jadi iya, iya. Nanggulan, Kalibawang, Girimulyo, Samigaluh. Nawang Sari, rinya Nawang itu Sari. Oh, Girimulyo. Sami Galuh, Iya. Giri Mulyo. Nah, Oh, iya iya. kebetulan dari awal itu pemasarannya di Kulon Progo Utara. Kulon Progo Nah, Utara. Nawang Sari. Nah, produk yang kami aturkan, Dibuat? yang Apa ya? kami buat Coba itu pinjam, Pak. ini gudeg khas Yogyakarta. Oh, gudeg. Gudeg khas Yogyakarta. Enggak khas Nawang Sari. Nawang Sari, khas Nawang Sari, tapi notabene gudeg itu dari Yogyakarta. Dari Yogyakarta. Tapi Nah, makanya- kekasan Nawang Sari, saya Kekasannya cerita, apa? Cerita. cerita ya, saya cerita dari tahun 90-an meneruskan orang tua, 89 itu meneruskan orang tua sudah sedo, Ya. saya meneruskan sama istri Tercinta. tercinta. Waduh, begitu Itu dong. meneruskan ini dan kita apa ya, kita kembangkan rasa dan lain sebagainya. Oke. Gudeg. Jadi yang khas apanya Pak? Yang khas ya gudegnya. Kebetulan ini ada penilaian tertentu. Apa, Pak? Nah, gudeg kami itu semasa Profesor Edi Swasono Iya. Kenanggulan itu minta oleh-oleh ini dan katanya lain dari yang kota Yogyakarta. Apa coba Pak lainnya, Apa Pak? lainnya Pak? Rasanya. Oh, rasanya. Yang pertama rasanya. Ini tuh saya mau lihatin takut gelundung endoknya Nah, itu. bentuknya gudeg seperti bentuk kulit saya. Kulitnya kan. Hitam. Itu seperti Berarti kalau ingat gudeg, Ya. ingat Pak Muji gitu ya? Iya. Oh iya Tiap iya. kali Bu Rahmi Hatta, kebetulan Profesor Edi Swasono kan ketua Majelis Luhur Taman Siswa, Iya. sering berkunjung ke Oh. Nanggulan. Itu saya mantap sekali atas penilaiannya tiap kali ke sini itu Bu Rahmi Hatta itu peling gudeg Nanggulan. aja. Oke, Pak. Kita nggak bisa buktiin ya, Oh, karena kan oh, soal kita cuma rasa. lihat. Silahkan dibuktiin. Yo nanti no, Pak, ini belum nging ya. Pak, ini kalau boleh tanya Pak, Iya. ini kan dari apa namanya? Dari gori. gori. Gorinya itu Nah. beli di Nah, mana atau ditanam di mana, Pak? kita kalau musim itu menggunakan Lingkungan. hasil lingkungan. Hasil lingkungan kita sendiri dan kalau tidak musim seperti ini Oh, ini enggak musim. ya kita cari di pasar Jogja. Nanti rasanya tetap sama apa beda, Sama. Pak? Dengan gori Nawang Sama. Sari apa gitu? Nah, sama, itu dibuat sama. Karena Oh. kemasan bumbu-bumbunya Itu yang beda. lain dari yang lain. Arehnya itu Misalnya ya. di pelengkung Wijilan. wijilan, gudeg nyonjung, Ah. gudeg bucitro, Beda dan lain ini? sebagainya. Beda. Oke. Tak pikir Ada karena perbedaan. istimewanya karena nangkanya impor. Oh bukan. Ya. Nah, nangka kematangan. Kalau sekarang ya Mbak Mas, Ya. itu memang gori itu sangat mahal sekali. Kenapa Karena lagi? tidak musim. Oh, tidak musim. Yang musim di daerah lereng Gunung Sumbing Oh, dan lain iya. sebagainya. Kita impor dari sana. Oh, soalnya yang di sini Nah. sekarang lagi musim duren. Musim duren. Jadi nangkanya kan dia Kalau Ya. pakai Agak- duren, Nangka tok Bu. Nangka Nangka tok ya. ya kalau oke. pakai duren nom gitu nggak bisa, Pak? Oh nggak Kan bisa, kayak gori rasanya ya? sudah lain. Oh, beda ya? Beda, itu nanti buat Gak ada jus. seratnya kalau nangka. Oh ya, coba Pak duren. dipegang. Oke. Matur nuwun Pak Muji. Nah, sekarang berikutnya adalah Pak Yanto. Pak Yanto, halo Monggo, Pak Yanto. Produknya apa Pak Yanto? Dikenalkan dulu Ya, produknya. perkenalkan nama saya Yanto, produk saya geblek. Geblek. Geblek original. Oh, nek nakal digeblek. Geblek itu makanan khas. Oh, makanan khas ini ya? Ini ya Oh. kalau nakal. Sama Geblek, aja. geblek, geblek. Geblek. Loh, ini kok beda Pak? Biasanya Coba. kan jualannya di pinggir jalan. Biasanya cuma di plastik ini kok ada Oh, Eh, warna-warnanya. Ini berkat
Danais juga. Iya. Karena kan Oh. ada pelatihan dari dinas Disdagin Kulon Progo. Oke, berarti dulu juga biasa Pak kemasannya Pak? Dulu saya plastik cuma tak sablon. Oh plastik. Nah kalau dari dulu yang plastikan sama sekarang yang kemasan Sudah jadi kayak gini. Kayak gini tuh ada peningkatan nggak Pak di penjualan Pak? Iya sedikit. Wah ada tapi sedikit. Sedikit itu gimana? Ini harganya dinaikin nggak Pak? Ini saya Setelah- naikkan karena Oh. sablon sama kemasannya ini. Ini udah- stiker ya Pak? Stiker saya tempel ini karena yang termurah. Ini Iya, kalau betul. Yang, Iya. yang cetakan langsung. Saya baru lihat ini, mahal. ternyata stiker ya. Kalau yang cetak Langsung gitu ya? Langsung itu 3.000-an. Oh iya. Kalau ini kan Ini budgetnya hubungannya cuma dengan 1.000 ya. ongkos produksi ya Pak? Ini 1.000. Oke. Ini ngomong-ngomong Pak, sudah dihitung belum ketika jadi kemasan? Terus isinya tetap geblek yang sama. Itu berapa biaya produksinya? Sudah dihitung? Sudah. Sudah. Terus Tapi catatannya di rumah itu. Oh, jadi- terus dengan dijual masih ada untungnya Pak? Oh masih. Oh, Saya dibanding- kecuali jual mentah saya juga buka Ini mentah, Pak? warung geblek-geblek Oh, itu. ada warung gebleknya. Ada 5 tempat. Oh, Yang mateng di warung. Nah, ini Pak, kalau ini tuh segmennya tuh siapa Pak? Yang Kalau beli ini? Orang sini kan suruh beli ini pasti wegah. Beli yang Segmennya misalnya beli yang saya dari awal produksi geblek tahun 99 itu memang saya mencari pasar orang lewat. Jadi Oh, saya ngambil di posisi Nanggulan itu perbatasan jalur Sleman, Muntilan, Magelang. Itu pasti lewat sini lah. Oke. Itu sasaran konsumen saya karena Oh, lewatnya jalan kaki, naik mobil atau sepeda? yo kadang malah itu nganu hacking. Jalan nganu ya maksudnya Wisatawan. berarti ada 2 segmen nih. Kalau yang apa tradisional Warung, ya. itu adalah orang-orang sekitar. Kalau yang ini memang untuk Wisatawan. Nah, berapa orang yang tahu Pak wisatawan ini kalau ada geblek yang begini? Ya kita ada tawarin di Facebook. Oh. Nah ini Pak, Ada. Pak Yanto. Ini kan sudah keren ya. Ini mereknya apa ya Pak? Ini mereknya Yang mana coba? Geblek. Kalau orang lewat gitu kan ini segmentasinya untuk orang sini geblek gurih. Gurih. Ya dulu ini geblek gurih Nanggulan, tapi karena tak daftar ke di merek, di merek ya. ini tidak masuk. Tidak masuk. Udah ada yang pakai gurihnya. Terus Maka saya memakai nama saya. geblek papayan. Oh, papayan. Papayan. Yang mana Itu mereknya? Oh, kecil banget itu loh Mbak. Nggak kelihatan. Nah, Itu memang, Oh, iya. geblek gurih papayan. itu yang didaftarkan ya. Jadi Oh. kalau geblek gurihnya memang sudah ada yang punya jadi kedisian. Kedisian. Betul. Tapi kan kata geblek itu kan sudah dipakai banyak orang karena ini Kalau kan gebleknya makanan, produknya, itu kan iya. nama makanan. Nggak bisa jadi merek pastinya gebleknya. yang- Oke, Gurihnya, ya. Papayan ini kan sudah sekarang sudah punya produk, ada yang biasa, ada yang premium ini. Kira-kira apa lagi Pak yang dibutuhkan untuk meningkatkan usahanya Pak Yan? Tentunya kita masih meminta bantuan dari pemerintah. Apa provinsi, bentuknya? Dan bentuknya karena Apa yang dibutuhkan? ada fasilitas si bakul gratis ongkir. Oh, Mungkin free dari ongkir. teman-teman UKM ini yang wilayah Jatiserono Ya. belum tahu ya. Oke. Tapi saya Bapak sendiri sudah? sudah tapi tidak bisa masuk. Oke. Entah alasannya apa, kurasinya nanti saya minta bantuannya dari Betul Siap. dinas terkait kok bisa. Sudah saya tidak bawakan ini teman-teman Plut itu nanti. mungkin karena memang membantu sekali Iya. untuk daerah istimewa Yogyakarta aja subsidinya 50 untuk ongkir. Iya. Betul. Untuk di luar provinsi Oke. 50 ya. Lumayan, Berarti intinya Lumayan. Pak Yan tuh udah tahu tapi Udah. belum bisa. Nah, Mengakses. belum bisa, Mengakses. belum tahu lubangnya. Masuknya itu lewat mana? Ya lubangnya ini kalau geblek tuh dilubangi nggak tuh Pak? Dilubangi sebenarnya. Iya. iya. Tapi ngomong-ngomong ini satu kemasan berapa harganya Pak? Berapa Pak? Ini 13.000. 13.000. Isi 24. Jadi kebayang ada orang mau beli ini 13.000, ongkirnya ternyata lumayan, nggak Nah. jadi beli. Seandainya ini dapat free ongkir, jadi beli gitu ya Pak ya. Oke. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Yan dan juga Pak Iya, Muji. sama-sama. Sukses selalu. Amin. terus. Amin. Kalau amin. Pak Muji apa yang
pengen kalau untuk meningkatkan usahanya? Tadi belum ditanyain. Yang pertama seperti Pak Yanto yang diutarakan Pak Yanto tadi, yang pertama permodalan. Kalau ada itu Modalnya buat apa, Pak? Kayaknya Pak Yanto nggak bilang untuk modal ya. meningkatkan produk itu. Nah, contohnya apa, Pak? Berapa modalnya untuk meningkatkan dalam bentuk apa? Nah, bentuk fasilitas ataupun finansial. Iya, Tapi maksudnya secara berapa, Pak, yang Kalau dibutuhkan? misalnya Setuju. Pak Yanto minta duit berapa buat Iya, dan usahanya? buat apa? Buat apa? Ada Sudah pembukuannya? sudah ada belum? kalau untuk uangnya itu ya sekitar 15 jutaan ke atas. 15 juta, oke. Tapi sudah disediakan di BRI atau BPD. Sudah sediakan. Seandainya, Pak, Belum kita seandainya, ambil ya. seandainya ada Seandainya 15 juta, dikasih itu nih. akan untuk apa, Pak? Untuk peningkatan apa? Peningkatan rumah. Peningkatan Apanya? tempat Oh, tempat. dan terutama produk ini, terutama untuk Tapi cadangan. sudah pernah ditulis gitu Pak. Oh aku butuh beli 15 alat juta ini. itu untuk apa aja 5 juta. gitu. Sudah. Kemarin dalam pembinaan UMKM di BPD, Heeh. kebetulan yang kesana istri Istri. itu karena kita juga belum tahu yang dibina itu apa. Katanya seperti ini tadi, seperti yang Oke. diutarakan oleh Pak Yanto. Iya, berarti belum sampai rumah nih. Tapi ini ceritanya. loh, belum ini sampai. Detailnya aku kayak tadi apa? belum ngomongin Iya. minta modal loh, saya juga minta Bu. Ini saya mau menambah warung, jadi itu modalnya Oh, kira-kira iya, iya. ya Sebentar, 30 juta. kita luruskan ini. Kita ini memang luruskan. kita datang mau kasih modal. Nah, ini Ikut-ikutan Oke. Pak Muji tiga ini. usul. Kalau fisik itu kita butuh apa? Butuh tenda kaki lima itu yang Tenda. utama. Oke. Nanti kalau bisa disampaikan oleh Dinas Koperasi. Bapak Baik. punya kelompok Bapak? Belum, hanya baru satu Sama kita. istri gitu ya? Kelompoknya baru kita aja. Di Oke, sini baiklah. masih jarang budak itu. Oke baik. Terima kasih banyak. Kita Ya. berikan tepuk Oke. tangan. Monggo silakan. Kasih. Oke. Satu lagi kita sebenarnya punya produk. Produknya ini sangat sangat berbeda. Betul sekali. Nah, kalau sekarang kita punya anak muda nih Nah, ya. ini punya produk yang sangat menarik sekali. Langsung saja ini Mas Roy. Nah, Iya. boleh diceritakan ini produknya itu apa, dari apa, seperti apa? Silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, perkenalkan nama saya Roy Novianto. Produk saya ini, produk kami, tentunya namanya gula potek atau tekku. Ini yang Gula potek, Ya. tekku. Ya, gula potek, Tekku itu Kok tekku toh? tekmu. Bok tekmu. itu salah satunya dulu ketemu tekku itu gojekan seperti ini. Dan Oh. antara kalau dulu itu suami istri kan, kalau milik suami itu tekku. Tekku. Suami, ya, kalau yang istri kan tekku kan. Jadi gojekan seperti itu. Jadi karena tekmu. Oh itu Apa Gojek. tekku? Gojek Kulon Progo ya itu. Ya, kunya Ya, bisa ya, ya. jadi Kulon Progo juga. Oh. Oke. Nah, gula potek itu sajane apa, Mas? Gula potek sebenarnya ya gula Jawa asli, Hah? asli yang dulunya itu kalau di pasaran kan biasanya bentuk ada yang kotak tuh zaman dulu, yang selalu ada itu bulat sama tempurung itu dari kelapa. Jadi ini adalah inovasi bentuk gula Jawa. Sajane Kami tetap gula berinovasi, Jawa. Tetap sama Oh gula ini Jawa. tetap gula Jawa ini. Iya, Iya. tapi dipotek mempermudah, yang jelas mempermudah. Jadi kalau untuk bikin minum, bikinnya tinggal dipotek gitu ya. Oh iya. Nah, maksudnya Mas, ini kan dengan inovasi ini juga sebagai salah satu unggulan di desa wisata ya. Nah, gula potek ini terus maksudnya sekarang buat siapa ini? Konsumennya siapa? Kalau gula Jawa di pasar yang beli ibu-ibu. Nah, kalau yang ini Yang maksudnya jelas, mau buat siapa? Para wisatawan yang Wisatawan. datang ke Kulon Progo khususnya yang meluasnya ke seluruh Indonesia. Harapan kami Tekku ini meluas memperkenalkan bahwa Kulon Progo itu tuh nggak cuma memproduksi gula yang batok, tapi ada yang kemasan lebih cantik lah, lebih seperti. oke. Jadi wisatawan pun kan jadi tertarik lah. Iya. Gula Jawa kok seperti ini, apa sih kan seperti itu. Jadi Kayak coklat ini loh. Iya toh. Kayak coklat, iya, coklat, Nah tadi coklat. kan Aat ngomong ini kan mungkin bisa buat minum. Nah apakah gitu? ya bisa. Nanti Ini misalnya kan buat sudah di- ada Ada petunjuknya. Ada
petunjuknya juga. Oke. Kan kalau yang ini udah berinovasi, yang dulu ada potekan 6, sekarang ada potekan 12. Oh, lebih kecil-kecil ya? Karena filosofi kami dulu itu terbentuk karena 12 orang kami di Gulawentah di Turi Sleman. Waktu itu ada Desa Lestari, LSM Desa Lestari dari Jogja itu buat kami jadilah seperti ini dari awal mula itu. Jadi 12 sekarang. Iya, 12 Oke. Terus kalau harga Mas? Harga. Per piece 13.000. 13.000. Yang untuk yang original, kalau yang rasa jahe ada harga 17.000. Oh, ada rasa jahe. Iya, Berarti ada 2 varian. Original tuh ya gula Jawa ini. Iya. Yang rasa jahe 17.000. Iya. Jadi ini berarti lebih mahal dong kalau dibanding gula biasa. Iya, jelas. Karena Oke. dilihat dari kualitas kami juga menjaganya. Enggak Beda nggak kualitasnya sama kalau gula Jawa? Enggak semudah untuk membuat gula batok biasa dengan cetakannya itu. Jadi ini bikinnya itu dari benar-benar dari awal terus langsung dicetak gini atau dari gula Jawa yang udah jadi asli bener-bener yang ngambil dari pohon niranya ya. Iya. Besok kamu tak ajak ngelihat langsung di tempat Iya, produksinya. Ada rumah produksi untuk di Desa Argomulyo. Ini moteknya diundang dong yang lihat. Iya, pada kesini. Silakan siap. Enggak, ini moteknya gampang apa susah ini? Insya Allah mudah karena ada 12 potekan tadi. Maksudnya tak potek sini tugel 6 gitu atau gimana? Enggak ya? Sesuai keinginan karena ada 12, kalau ingin 2 atau 3. Oh iya. Ini cocok ini untuk mut-mutan. Iya. Cocok ini. Loh ini buat nanti buat banyak nih. Itu loh pesepeda yang suka makan permen kan ini pakai ini kecil-kecil produk ya. Permen juga. Oh, sudah permen. Dan udah dikemas satu-satu ya. Iya. Oke. Dia ada 6 biji. Wah. Dan satu lagi nih, ini yang bikin prestasi ini juga gula potek ini sudah dapat beberapa kejuaraan. Cerita apa? Cerita apa aja? Prestasinya apa? Alhamdulillah dulu pernah mendapatkan Kreanova yang ada di Kulon Progo. Dapat nomor 2, selisih berapa gitulah alhamdulillah. Dan kemarin terakhir dapat top 5 lomba Karang Taruna di Inovasi Karang Taruna ya. Inovasi Karang Taruna di GCM. Oke, kita kasih tepuk tangan dong buat Mas Roy. Mas Roy, salam buat teman-teman semuanya. Ini semoga tidak hanya sekedar ini berhenti, tapi masih ada inovasi-inovasi yang lain. Kita tunggu inovasi dari Mas Roy dan juga teman-teman. Semoga menginspirasi juga buat yang ada di sini dan juga yang melihat. Makasih Terima Mas kasih Roy. Mas Roy. Terima kasih untuk Mas Lili. Iya. Oh, terima kasih Mas Lili. Kok nggak ada suaranya loh ya? Matur nuwun. Oke, matur nuwun. Iya. Oke. Kita akan bahas nanti dengan narasumber kita bagaimana UKM-UKM yang istimewa ini. Setelah ini tetap di Sarasehan Simbakul. Sugeng siang Pak Wisnu, malah muter-muter. Malah, yo. Pak, iki mau ono warga sing podo takon terkait masalah aplikasi Sibakul kuwi sakjane apa to, Pak? Walah, jadi Sibakul ini sistem pembinaan bagi pelaku usaha. Semua UMKM yang ada di DIY ini wajib daftar Sibakul dan dapat pembinaan dari Dinas Koperasi UKM DIY. Oh, alah, terus wujud pelayanan Sibakul kuwi apa wae, Pak? Oke banget, ada pelatihan, pembagian sertifikasi halal, sertifikasi BRT, inkubasi bisnis sampai fasilitas free ongkir. Jadi kabeh produk UMKM sing ono ning kene iki free ongkir, Pak? Iya, free ongkir ke seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. Walah. Nah, terus sing bayari sapa? Pemerintah daerah. Jadi ini bentuk keperpihakan pemerintah daerah DIY kepada UMKM mitra Sibakul. Oh, alah. Iya, mantep. Pak Babin rumahnya mana? Purworejo. Barangkali suka minum susu, nanti ini saya kirim ke sana. Loh, saya nggak suka minum susu. Ya, sukanya? Megang.
Iya, itu tadi kita sudah ketemu dengan para Bakul. pelaku UMKM dan juga si Bakul. Iya, yang para ada di bakul sini. yang ada di Sibakul. Betul. Iya. Di Dan sini sudah banyak cerita, kita Hah? tadi juga sudah ketemu dengan produk-produk yang juga keren-keren ternyata ya. itu baru sebagian, baru 3. Nah. Sebenarnya di sini terdisplay banyak sekali. Benar. Tapi kita juga nanti mau bahas tadi beberapa tantangan yang dihadapi. Tentu saja bukan kita berdua yang ngasih solusi, Ya. tapi narasumber kita nih. Makanya kita kenalin dulu narasumber kita. Yang pertama dari Dinas Koperasi dan UKM DIY. Pak Wisnu Hermawan SPMT, beliau adalah Kabid Layanan Kewirausahaan. Boleh tepuk tangan buat Pak Wisnu. Pak Wisnu, gimana Pak? Selamat sore ya Pak. Iya. Di tengah hujan tapi kita semuanya semangat Pak. Penuh berkah. Iya. Jadi subur pastinya untuk Kulon Progo. Iya Pak. Dan hari ini banyak bapak-bapak. Oh iya. Iya. Iya nih karena agak gelap ini makanya. Gak kelihatan ya iya. Pak Wisnu. Oke. Iya, baik. Ini Pak Wisnu nanti berarti tadi yang disampaikan tentang problem misalnya free ongkir, nanti Betul. kita tanyakan ke Pak Nanti Wisnu langsung ya. ada Pak Wisnu. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan nih Mas Roy, ini wakilnya Bapak Ibu semuanya di DPRD DIY, tempat curhat. Nah. Ada Mas Lili Saiful Ahmad. Mas Lili. Ya, Wah ini gak disuruh tepuk tangan kok tepuk tangan Iya, loh. ini Jangan-jangan berarti ada maunya. Lili tekku itu Oh, berarti. Ini betul. tadi ini berarti sudah. Gimana Mas Lili? selamat sore. Iya. Sore. Ya, wah ini nanti di skip nggak itu sore ini? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini diajak ke sini kenapa Mas? Mas Lili Iya. melihat di sini tuh ada potensi apa yang ingin diberikan perhatian? Ya, Pak Lurahnya ini kan teman saya. Oh. Iya, jadi saya tahu potensi yang ada di Jatisarono sini. Jadi ya siapa tahu dengan proses ini nanti akan lebih berkembang lagi, lebih maju lagi. Oke. Tapi yang sebelum kemana-mana kita ucapkan dulu selamat hari jadi kepada daerah istimewa Yogyakarta ke-269. Kita berdoa bersama semoga Yogyakarta semakin maju ke depannya, semakin baik dan memberikan berkah untuk kita semua. Amin. Tepuk tangan dong. Terima kasih Pak Lili. Ingatkan ulang tahunnya. Dan kita kulon nuwun kepada temannya Pak Lili. Ini ada Pak Lurah, Pak Arif Budi S, Lurah Jatisarono Nanggulan. Kulon nuwun Pak Lurah. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Ini Pak Lurah itu loh. Apa Tadi, oh ini Pak Lurah itu. Rawangun ya itu. Nah, kowe letakon ya aneh. Oh ini Pak Lurah kowe ora percaya kae. Loh, lah iya kan mesti memastikan Pak Lurah Loh. bener apa enggak gitu loh. Ya pokoknya yang penting koncone Pak Lili. Oh Ngono ki iya, aman. nah, jelas aman kalau itu. pokoknya. Iya. Gitu. Nah sebelahnya tuh ya temennya lagi. Ya koncone Pak Lili. Iya. Koncone oke tenan. Loh namanya pengusaha dulu. Jadi Betul. politisi ya kancane akeh. Kancane oke. Dhewe Makanya modale buktinya. koncone oke sik. Heeh. Nanti suarane ya oke. Nah itulah. Ya minimal Oke. nanti kalau jualan ada yang beli gitu Nah loh. gitu. Iya. Ini ada Dr. Gigi Faham Syah Muhammad. Ini seorang pengusaha multi talenta. Iya. Apa-apa duwe, Apa-apa apa-apa iso, didol. apa-apa didol. Ini namanya ada nama kerennya. Apa? Namanya panggilannya Mas Boy. Mas Boy. Iya. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Mas Loh ini Boy. dokter gigi beneran? Kok ya ora percaya Lah bener iya toh. Lah kok dokter gigi tapi pengusaha loh. Kowe iki percayane meng karo Pak Lili tok iki Pak Lurah ya ora Karo Pak percaya. Pak wis. Iki ya dokter tenan kok piye. iya. Cuma ya apa-apa didol kuwi mah lho. Ono gas ono apa-apa wis macam-macam Oh, iya. lah. Pokoknya pengusaha ya, macam-macam itu ya Mas Boy. Ya, alhamdulillah diberikan kesempatan buat berbagi buat semuanya. Oke. Kita belum pernah dibagi ya. Belum. Nanti. Kan KTP-nya beda. Oh gitu ya. Nah nanti kita mintakan tentu saja. Ya. Karena beliau adalah pengusaha multi talenta. Multi talent. Beliau juga pernah jadi ketua HIPMI. Betul. Sama seperti Mas Lili, ketua umum HIPMI. Ketua umum. Himpunan Pengusaha Muda Kulon Progo, itu kan? Luar nah, biasa. berarti kan nanti banyak hal yang kita bisa cari tahu ya di sana ya. Oke. Itu dia narasumber kita istimewa. Nah, kita mulai dari Pak Lurah. Pak Lurah. Ini kan baru sebagian tadi Pak Lurah yang disampaikan. Boleh diceritakan Pak potensi yang ada di sini seperti apa Pak? Silakan Pak Lurah.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum potensi, saya cerita Jati Sarono dulu. Mungkin belum banyak dikenal karena ada Jati Sarono, ada Jati Srono di Wonogiri. Ya, supaya tidak salah kaprah nanti. Jadi Jati Sarono ini salah satu kelurahan yang ada di Kapanewon Gulan. Dan dulu ini adalah ibu kotanya Kulon Progo bagian utara. Karena kebetulan kantor pembantu bupati adalah di depan kami ini. Itu adalah kantor pembantu bupati untuk wilayah utara. Dan luasan Jati Sarono adalah sekitar 412 hektar dan separuhnya adalah persawahan. Ya. Dan penduduk Jati Sarono adalah kurang lebih sekitar 6.200-an jiwa dan sebagian besar ini tingkat pendidikan adalah SMA dan sebagian besar juga adalah petani. Ya, itu awal untuk Jati Sarono perkenalan terlebih dahulu. Kemudian Jati Sarono dengan luasan yang sebagian besar hampir separuhnya sawah, kita juga ditunjuk untuk menjadi pilot project padi organik. Jadi makanya kita juga ada produk JOS, ya beras JOS, Jati Sarono organik sehat sejahtera. Namun ini perlu dukungan lebih dari dinas terkait, ya, supaya JOS ini bisa lebih maju lagi, yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan potensi, ya, potensi Jati Sarono ini memang masih cukup banyak yang perlu kita kembangkan, terutama untuk eduwisata, ya, karena sekarang trennya itu adalah orang mencari tempat itu yang view-nya bagus. Ya. Dan kebetulan Jati Sarono adalah salah satu tempat yang view-nya cukup menjanjikan. Di wilayah barat ini dengan pegunungan menorehnya, makanya banyak kuliner yang tumbuh di sana dan banyak orang juga mencari tempat untuk berinvestasi di sini, karena view yang cukup bagus. Kemudian potensi yang lain adalah dari home industry. Ini yang kami hadirkan adalah home industry, ada tempe benguk, geblek, kemudian ingkung 16, kemudian industri tas, sepatu. Jadi sepatu itu juga bukan kita pesen, tapi memang ada home industry di sini, ya, yang lokasinya di Pasar Nanggulan dan kebetulan temannya Mas Lili juga, temannya Mas Lili juga ini. Kemudian ada juga jajanan anak-anak dan sebagainya, banyak yang bisa kita kembangkan sini. Dan untuk home industry ini juga ada penyintas dari anyaman, yang mana UMKM-nya ini bisa menyerap tenaga kerja banyak. Karena sistem yang dikembangkan adalah dari pemilik UMKM ini, dia kayak mensubkan ke warga. Kayak subkon gitu ya Pak ya? Ya betul, jadi warga diberikan bahan, diberikan alat, mereka membuat sambil di rumah. Nah itu nanti ini menyerap tenaga kerja cukup banyak. Sehingga ibu-ibu ataupun remaja yang sekiranya tidak sedang berada di sawah bisa mengerjakan home industry tersebut sebagai tambahan hasil bagi mereka. Kemudian potensi yang lain masih bisa kemana? Sebenarnya masih cukup banyak. Kita baru mau mengembangkan yang namanya eduwisata karena kebetulan kita banyak kita ada budaya itu ada gamelan, kemudian ada mocopatan banyak, kemudian industri ATBM alat tenun bukan mesin kita masih ada. Kemudian ada pandai besi, ada lagi peninggalan-peninggalan sejarah, itu ada makam Belanda di sini yang belum terekspos banyak. Nah, kita mau membuat eduwisata di situ. Nah ini kalau boleh diceritakan eduwisata itu kayak apa Pak? Ya, nanti bagaimana eduwisata melibatkan masyarakat? Kita bersama dengan pihak ketiga, nanti kita mendatangkan wisatawan ke sini, kita ajak jalan-jalan, kita tempatkan di satu homestay gitu, kurang lebih 2 atau 3 hari nanti kita ajak jalan-jalan di Jati Sarono, ke industri geblek, ke ATBM tadi, kemudian ke peninggalan sejarah, seperti itu nanti konsepnya seperti itu. Oke. Dan itu UKM-nya gimana Pak? Posisinya di mana UKM-nya? Otomatis dengan nanti adanya wisatawan yang masuk ke sini semua akan terangkat. Kita akan mengajak semua pelaku-pelaku UMKM untuk bisa mengisi di situ. Karena otomatis dengan adanya wisatawan yang masuk ke sini, itu otomatis kan juga pelaku-pelaku UMKM yang ada di Sarono akan ikut terangkat juga di situ.
Oke, Ya. baik. Oke. Kita berikan apresiasi dulu buat Pak Lurah. Potensinya ternyata banyak Banyak sekali. banget, sudah mulai ada rencana ya Ada untuk membuat progres eduwisata. Oke, kalau gitu kita tanya Pak Wisnu. Ya. Karena ada beberapa problem Betul, ya Pak. di dalam bagaimana UKM-nya ini, termasuk tadi Pak belum dapat free ongkir, udah pernah daftar Udah nyoba Sibakul. tapi belum bisa nerus gitu. Jadi mungkin nanti ketemu dengan Mas Panca juga nanti bisa. Iya, makasih Mbak Marta. Jadi kalau saya ini Sarasean Sibakul di Jati Sarono sebenarnya sangat senang ya punya banyak pemimpin-pemimpin lokal termasuk Pak Lili ini yang mindset entrepreneurnya cukup mumpuni ya. Termasuk juga tadi Pak Lurah sudah bisa memberikan penjelasan dengan sangat sempurna tentang konsep-konsep pengembangan kawasan terutama di Jati Sarono yang tumbuh berkembang. Saya nambah Pak Lurah. Jadi kalau kami beli ASN Pemda DIY beli beras salah satunya ini kok ada produknya Jati Sarono ini sangat bagus karena kami juga melarisi produk lokal padi-padi yang beras dari Kulon Progo. Saya ingat berasnya dari kelompok tani Jati Sarono ini yang menjadi bagian. Kalau dari lokasi tadi memang ini tempatnya strategis untuk pengembangan destinasi karena tadi Pak Lurah dari luas 400 sekian hektar itu separuhnya sawah. Ini berarti Jati Sarono adalah salah satu desa atau kelurahan yang menjadi basis pangan lokal. Selain berarti daerahnya subur, kemudian aksesnya cukup mudah gitu kan. Ini masih di lereng bawah dari Menoreh. Bahkan dari sini kita masih bisa melihat gugusan pegunungan Menoreh ya Mbak Marta yang tadi disampaikan Pak Lurah, kita bisa melihat pemandangan dengan bagus. Nah, makanya tadi beberapa UKM yang sudah diwawancarai Mas Saad sama Mbak Marta memang sudah punya gabung di Sibakul meskipun tadi saya dengar kalau nggak salah ada belum bisa gabung di Market Hub Ongkir ya. Mestinya kalau sudah pernah ditolak akan diberitahu di sistem mengapa ditolak itu. Apakah fotonya kurang bagus atau mungkin tidak ada penjelasan deskripsi harga atau deskripsi produk. Kebetulan di sore ini kami ada petugas helpdesk, nanti bisa ditanyakan apakah status produk yang dulu mendaftar di Market Hub itu kok bisa tertolak, sebabnya karena apa. Mestinya kami sudah punya SOP, dalam 3 hari itu sudah ada jawaban otomatis di dalam web mengapa kok belum bisa lolos mestinya. Jadi hari ini Ibu yang tadi sempat mengeluhkan tentang kasus produknya yang belum lolos bisa ditanyakan ke petugas helpdesk kami. Kebetulan kami ada Mas Panca sama Mas Dimas yang akan mendampingi Bapak Ibu bagaimana kemudian mendapatkan layanan terhadap akses di Sibakul. Termasuk bagaimana kemudian pada sore ini kita juga membuka layanan terkait dengan legalitas produk Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum punya OSS atau nomor induk berusaha itu bisa kita fasilitasi dengan helpdesk yang ada di belakang. Ini kebetulan sudah sedikit reda, mungkin bisa dibantu nanti terkait layanan-layanan pendaftaran yang ada di Sibakul. Karena kalau lihat kontur atau akses wilayahnya, mestinya Jati Sarono bisa memanfaatkan layanan free ongkir secara lebih mudah. Artinya di sini mungkin layanan pos bisa diakses tidak terlalu jauh dengan pusat atau kantor cabang pos atau layanan-layanan ojek online yang ada di sekitar sini dan memungkinkan itu akan membantu pengiriman produk Bapak Ibu keluar Jati Sarono. Jadi keluar Jati Sarono bisa ke wilayah kota Jogja, Bantul, Sleman dan sekitarnya atau sampai keluar DIY. Itu bisa kita fasilitasi melalui free ongkir.
Itu sebenarnya. Jadi untuk internalisasi kegiatan atau program-program pembinaan kepada UMKM, kalau bicara Kulon Progo sebenarnya sudah cukup bagus. Bahkan kita pernah ada slogan bela beli Kulon Progo ini menjadi satu percontohan. Dan yang tidak kalah penting ya di samping saya ini ada Pak Lili. Jadi meskipun sebenarnya komisinya tidak di komisi B, tapi Pak Lili ini punya barisan entrepreneur atau forum komunikasi UMKM yang sebenarnya bisa menjadi percontohan. Artinya apa? Ketika kita membangun usaha, membangun produk, spirit entrepreneur yang sebenarnya sudah dirintis oleh Pak Lilik dan timnya itu bisa mengelola bagaimana produk itu kemudian naik kelas. Contohnya gula potek ini kan juga bagian dari pembinaan dari tempatnya Pak Lilik yang dibangun itu secara berjejaring. Karena kalau membangun atau membangun produk itu tidak berjejaring akan sedikit kesulitan. Karena untuk mencari akses pasar, ketika komitmen kita untuk digitalisasi, kemudian bagaimana kita mengembangkan literasi keuangan, mindset entrepreneur, itu salah satu parameternya harus tahu bagaimana membangun kemampuan untuk berjejaring, mencari koneksi, mencari relasi, membangun hubungan yang baik agar produk kita dikenal. Itu menjadi mindset yang penting. Jangan-jangan yang kita butuhkan itu bukan modal sebenarnya, tapi bagaimana membangun branding produk kita. Produk kita sudah disukai belum? Gitu. Jangan-jangan kita hanya membangun produk yang disukai oleh kalangan tertentu saja. Jangan-jangan keuntungan yang kita peroleh itu tidak kontinu, hanya laku ketika ada momen-momen tertentu. Nah ini yang penting yang harus dipahami. Jangan-jangan kita punya mindset yang masih belum sepenuhnya memiliki spirit entrepreneur. Nah ini yang kemudian orang-orang seperti Pak Lili ini butuh untuk memberikan spirit dan pendampingan kepada Bapak Ibu semua pelaku UMKM. Dan saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan timnya Pak Lili, forkomnya Pak Lili yang bisa membangun jejaring meskipun beliau tidak di Komisi Ekonomi gitu kan. Nah, ini menjadi hal yang bukan anomali ya, asimetris sebenarnya. Tapi ini bisa menjadi contoh bahwasanya Dewan itu tidak bekerja sesuai komisinya. Tapi dia bisa lintas. Karena apa sih sebenarnya? Dia kan ujung-ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat. Ini yang terpenting. Dan apa yang sudah dilakukan ini menjadi bagian dari relasi yang bagus antara pemerintah daerah dengan DPRD, apapun itu komisinya. Saya kira itu Mbak Marta yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak Wisnu. Kita berikan apresiasi dong. Jadi kita itu nggak melulu misalnya kita di sektor apa, fokusnya hanya ke situ. Betul. Ya maksudnya. Nah kalau Mas Lili ini memang opo wae yoan. Yo diurusi. Yo kaya kanca-kancane iki lho. Apa-apa iso. Tapi kan basicnya memang pengusaha, Betul. jadi keberpihakan pada pengusaha itu sudah mendarah daging. Seneng gitu serawung basicnya itu. Jadi akhirnya banyak teman, banyak ilmu, banyak belajar juga. Habis ini kita akan mengenal lebih dekat siapakah Pak Lili. Dan apa saja yang akan diberikan. Ini si bakal apa Pak si Lili lagi. Iya, kayaknya si bakul ada si Lili. Ya, ada si Lili. Jadi agak beda ya. Ya. Tetap di Sarasehan Si Bakul. Bu Siwi, berarti di aplikasi Si Bakul itu jumlah UMKM yang terdaftar ada banyak ya Bu? Banyak sekali, kurang lebih hampir 346 ribuan Pak Wadin. Terus dengan UMKM sebanyak itu, anggarannya itu dari mana Bu? Pembinanya dari Pemda DIY melalui dana keistimewaan, sangat luar biasa kan? Maka kita terus mendorong UMKM kita itu mempunyai integritas yang tinggi untuk menjaga kualitas, kuantitas produk dan layanan prima agar apa?
agar tidak terlalu banyak dikomplain oleh para pelanggan. Nah, kebetulan ono Bu Siwi, aku arep komplain. Aku tuku barang nang aplikasi Si Bakul, suruh tekan rumah. Udah yakin pesan? Wis, Alamatnya cek lagi. jelas Bu alamatku. Aplikasinya salah nggak ke Si Bakulnya? Ah, bener Bu, aplikasi Si Bakul Bu. Kabeh kiris beres, dari bayar. Berarti kurang bayar? Urung. Pantesan. Aku penasaran sama Mas Lili. Apa? Ya itu tadi kan. Ditunggu-tunggu loh ini ngomongnya apa. Jadi kita langsung aja ya tanya Mas Betul, Lili. langsung ke Pak Lili. Karena ini menarik ya Pak Lili itu. Apa? Tadi kita juga, oh Mas Lili. Oh, Mas rapena ya. Lili. Harus ngomong Mas Seneni pokoknya Rapena muni, ya. Pak. Iya. Tapi Mas Lili ini memang karena tadi seperti yang disampaikan Pak Wisnu, punya basis benar-benar adalah para pengusaha. Bolo bakul. Oh, jadinya bapaknya bakul-bakul. Gimana berarti apa yang dipikirkan, yang sudah dilakukan dan nanti selanjutnya apa yang mau ditambahkan lagi sama Mas Lili? Ya. Ya, jadi yang pertama kenapa saya ngumpulin teman-teman dulur-dulur saya yang bakulan. Itu karena saya punya basic bakul juga. Jadi saya tahu teman-teman itu ya gampangnya seperti ini. Kapan tagihan itu ada, kapan harus bayar kreditan, kapan ada titipan barang terus kemudian harus bayar tagihannya, itu kan pasti pusing. Apal banget karena saya ngalamin itu. Nah, terus untuk menjadi besar salah satunya ya dengan proses-proses advertising. Apa yang saya bisa lakukan yang pertama, saya membuat bannerisasi. Dan sekiranya ini juga bisa diambil oleh kedinasan, oleh pemerintah daerah Sema Yogyakarta, barangnya sepele. Banner itu sebenarnya teman-teman, dulur-dulur saya UMKM itu enggak usah saya bikinkan, mereka bisa bikin sendiri. Mereka mampu untuk bikin sendiri. Wong harganya hanya sekitar 50 sampai 150. Walaupun kadang-kadang yang angkringan itu nekat mintanya yang besar kan gitu. Jadi satu bannernya itu harganya bisa 400-an atau 200-an lebih lah gitu. Nah, ini kadang-kadang tidak dipahami atau tidak dipikirkan. Nah, tiap bulan saya rata-rata 50 sampai 100 ya, kurang lebih 50 lah. Kalau dirupiahkan ya kurang lebih plus operasionalnya ya sekitar 5 sampai 10 juta. Pribadi saya bilang. Ya. Dan itu ini, kenapa Mas Lili pikirkan banner dan itu dari pribadi? Ya karena begini, karena saya enggak pengen, yang pertama ya saya niatnya sedekahan lah. Niatnya itu, ya kita mau membantu sedulur saya itu, yang pertama itu kita niati berderma lah atau bersedekah bersama teman-teman, membangun jaringan bersama. Yang kedua, ya karena kunci dari orang usaha itu advertising, iklan. Jadi kita punya dagangan, kalau enggak pernah ngomong kalau kita punya dagangan ya enggak akan pernah laku. Makanya iklan-iklan itu di media, di televisi, media elektronik, online dan sebagainya, sama Facebook, Instagram dan sebagainya, itu kan kuncinya iklan dulu. Jadi saya berharap sedulur-sedulur saya, teman-teman saya UMKM itu mulai sadar. Awalnya kalau mungkin ya, nyun sewu, misalnya seperti ini saya enggak tahu isinya apa ini. Nah, kayak gini kalau hanya kemasan gini di foto kan enggak menarik. Kan? Tapi begitu dikasih apa? Kasih stiker seperti ini, atau terus ada bannernya, itu kan bisa difoto, diiklankan ke teman-teman yang grup-grup Facebook, grup-grup WhatsApp dan sebagainya. Artinya apa? Peluang menjadi laku itu lebih banyak kalau kita mau bicara bahwa saya punya dagangan. Itu kunci pertamanya. Jadi teman-teman kalau enggak pernah ngomong saya punya dagangan apa, ya enggak pernah akan ada yang mau beli kan gitu. Itu dulu. Ya seperti halnya saya ini kan kenal sama beliau, ini teman saya. Begitu beliau tadi ngomong
jumlah penduduknya 6.000 sekian gitu kan. Saya terus mikir kalau kemarin saya nanya pemilih piro Mas kan gitu. Ya kan? Kalau sekarang saya udah enggak usah tanya gitu. Saya sudah tahu keluarga di sini yang milih saya berapa sudah tahu. Dan nggak pakai bitingan gitu, luar biasanya. Tepuk tangan untuk Tepuk warga tangan sini. dong. Ya. Asli berarti ya Mas? Asli, nggak pakai amplopan bitingan gitu, enggak gitu. Itu jadi berarti sedulur tenan kan gitu. Mereka membelandang tangan inti ya Pak. Nah, dan ini konsep yang saya lakukan juga konsep advertising. Saya menjual diri saya dalam konteks positif. Jadi kalau para teman-teman saya misalnya atau siapapun juga, atau Mas Wisnu misalnya, atau Mbak Marta atau ke depan, itu ya kalau kita mau dikenal orang ya kita harus berbuat. Kalau orang dulu simbah-simbah ngendika dulu ya, wong sregep ki kanggo kan gitu. Ya kalau kita tidak mau berbuat, tidak mau rajin ya tidak akan pernah dipakai orang kan gitu. Jadi kunci-kunci dari itu saya mengajak teman-teman UMKM untuk bagaimana mengoptimalisasikan diri. Itu yang pertama. Yang kedua saya ngajak teman-teman untuk terlibat bersama-sama dengan kedinasan. Jadi kebetulan saya jadi wakilnya teman-teman, wakilnya masyarakat Kulon Progo, Dapil Kulon Progo dan di DIY. Nah jadi yang memilih atau yang enggak memilih Mbak Marta saya cetaknya itu Mas Wisnu kan gitu. Tetap mewakili ya. Tetap mewakili. Karena begitu jadi anggota DPR di DIY itu harus memikirkan 4 kabupaten 1 kota. Tidak hanya berpikir untuk Kulon Progo saja. Itu yang pertama. Dan seperti ngendikan Mas Wisnu, bahwa begitu kami dilantik itu tidak dibatasi oleh komisional, mestinya. Komisional itu hanya dalam rangka memperpendek atau mempersingkat cara menjalankan ketugasan. Mosok ngomong ke membicarakan masalah jalan yang bahas harus 55 orang, nanti rame Pak, ya kan? Nah, dipersempit. Berbicara masalah UMKM, di Komisi B. Berbicara masalah pemerintahan di Komisi A. Berbicara masalah sosial budaya pendidikan di Komisi D. Kan bagi-bagi tugas. Bicara masalah infrastruktur pembangunan di Komisi C. Nah, tapi begitu kami dilantik, itu kami bermitra dengan semua OPD, termasuk OPD-nya Mas Wisnu. Kan gitu Mas. Harfiah, secara hukum begitu semua anggota DPRD dilantik menjadi anggota DPRD itu bermitra dengan semua OPD. Nah alhamdulillah kemitraan ini walaupun tidak bisa sangat leluasa, tapi Dinas Koperasi UKM, Dinas Perdagangan DIY ini juga memberikan respon positif kepada teman-teman UMKM Cah Enom Kulon Progo. Ya, UMKM Cah Enom Kulon Progo ini banyak diberikan bantuan, pelatihan-pelatihan, pembinaan-pembinaan sehingga naik kelas. Tangan-tangan ya Mas ya. Sehingga naik kelas kan itu. Terus ada pelatihan-pelatihan atau diklat-diklat Sibakul, mereka juga sebagian sudah mendapatkan haki, terus kemudian halal dan sebagainya itu mereka teman-teman ini dapat. Jadi ini akan kita teruskan. Dan saya tidak pernah ngajak teman-teman saya ini untuk masuk di konteks sempit kepartaian, tidak. Pokoknya melaku terus. Golek duit bareng, tambah sugih bareng kan gitu. Ya, amin. Tapi tetap berpihak pada teman-teman UKM walaupun nggak di Komisi B gitu maksudnya Mas Lili ya. Ya gimana ya, karena sudah kawan bayi. Kawan bayi. Ya dan tidak harus di Komisi B. Dan saya yakin teman-teman Komisi B juga akan support UMKM dimanapun berada yang ada di daerah Yogyakarta. Saya juga sering minta bantuan sama teman-teman di Komisi B. Dan sudah banyak bukti nih sepertinya Bapak Ibu ya. Yang mengakses Mas Lili itu untuk usahanya ini gampang. Teman-teman muda bener gak? Wow. Seru banget ki ketoknya ngakeh kayak gitu. Iya. Tapi ketok lho nek. Pak Dewan omongane tenan nih ketok lho pokoknya. Ini tambah sak jam nih iso ora. Tapi yang gini yang kurang tuh gini Mbak Mas ya, kadang-kadang permodalan untuk teman-teman. Betul ya? Iya. Serone. Langsung kompak loh ya. Permodalan kan tidak harus bentuknya duit. Iya. Ya, nanti bisa bentuknya bisa fasilitas alat, pelatihan. Sudah teman-teman sudah dapat pelatihan. Jadi permodalan itu tidak harus bentuknya uang,
Mbak, Mas semua ya. Jadi bisa itu pelatihan, bisa tenda, bisa gerobak dan seterusnya. Oke. Ini luar biasa. Pemerintah DIY luar biasa. Oke, kita kasih apresiasi dulu buat Mas Lili. Pokoknya itu mindsetnya kita itu loh, kalau bilang modal itu harus jelas. Ya. Buat apa? Nah kalau misalnya buat alat, ya nanti bentuknya alat. Tapi itu pun tidak bisa perseorangan. Betul, gitu ya. harus ada kelompoknya. Begitu. Kamu udah tambah pinter loh. Lu ikut pinter, Sibakul. konsolnya Mas Lili lah. Langsung pinter loh. Sekarang ini kan tadi pengusaha yang politisi. Oh. Nah sekarang kita Ini tanya praktisinya pengusaha. yang ini apa yang itu? Sebenarnya praktisi. Pak Dewan apa praktisi tadi? Iya, Dewan dan praktisi gitulah ya. Nah ini karena ada Mas Boy, yang juga punya banyak usaha. Mas ini boleh dikasih tahu nih kalau UKM itu tuh harusnya punya pemikiran bisnis itu yang kayak apa toh. Jadi biar jadi bisnisnya tuh besar gitu loh, seperti yang Mas Lili dan juga Mas Boy. Ya, terima kasih. Jadi UKM itu bisa potensinya sangat besar sekali untuk berkembang menjadi naik kelas ya. Jadi tidak ada yang langsung naik kelas. Jadi pertama pasti dari awal dari kecil dulu, kemudian nanti seiring waktu ditempa oleh keadaan, oleh pasar, kemudian nanti akan bisa berkembang menjadi besar ya. Jadi yang pertama mungkin ya itu tadi yang dibicarakan Mas Lili. Jadi pertama dari segi permodalan ya. Ketika mungkin nanti semakin membesar, pasti panjenengan semua Bapak Ibu pengusaha pasti membutuhkan dana yang lebih untuk menaikkan produksinya. Jadi bisa dengan pembiayaan yang berbunga rendah seperti KUR atau mungkin nanti dari dinas juga ada program untuk UMKM sehingga bisa mendapatkan pembiayaan yang dengan bunga rendah ya. Syukur-syukur mungkin nanti ada KTA ya Pak yang tanpa agunan, tanpa angsuran mungkin ya itu. Jadi untuk pertama mungkin dari segi permodalan pasti sesuai seiring waktu pasti harus meningkat. Kemudian yang kedua dari segi brand atau merek ya. Jadi UMKM harus bisa memperkuat mereknya sendiri ya, merek dagangnya. Jadi merek itu panjenengan semua tidak usah membuat terlalu susah. Jadi merek itu kalau bisa simple yang mudah diingat sehingga konsumen panjenengan pasti nanti akan mudah mengingat dan membedakan dengan yang lainnya. Syukur-syukur panjenengan nanti ada ciri khas dari produknya. Itu saya yakin produk gudeg yang tadi sudah Bapak bicarakan, kemudian ada produk gula potek itu nanti bisa berkembang menjadi lebih besar lagi. Saya optimis kok dengan kondisi Bapak Ibu, dengan dukungan dari Bapak Lurah Jati Sarono, kemudian dari Dinas Koperasi UMKM maupun dari Mas Dewan ini pasti nanti akan berkembang lebih besar itu. Dulu saya juga mulanya dari kecil, kemudian seiring waktu mendapatkan tempat yang tepat. Dulu saya kebetulan diajak Mas Lili di organisasi HIPMI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kulon Progo. Kemudian dari situ dapat pelatihan, dapat keterampilan sehingga kita bisa tahu akses permodalan, kemudian pemasarannya seperti apa sehingga kita bisa naik kelas itu. Mas Boy pernah gagal nggak? Pernah, jadi boleh cerita gagal terus bangkitnya gimana? Jadi setiap kali kita memulai usaha itu kan yang penting jangan takut kegagalannya dulu, tapi kita coba dulu, kita upayakan. Ketika mentok ya sudah, berarti bukan di situ passion kita. Mohon maaf, basic saya kedokteran ya, dokter gigi. Saya menjalankan klinik 8 tahun, 8 tahun kemudian seiring waktu karena mungkin waktu itu ada 2 klinik di Sleman dan di Bantul. Kliniknya sekarang? Kliniknya sudah saya alihkan ke teman sejawat ya. Artinya ditutup kliniknya buat prakteknya Mas Boy. Mungkin karena passionnya kan mungkin tidak di situ ya. Jadi passionnya karena jiwa saya itu kan mungkin bakul itu ya. Jadi kakancan karo Mas Lili kerep dolan. Jadi setelah 8 tahun merasakan banyak sukanya ya kalau di kedokteran itu, mungkin passionnya belum tepat di situ. Kemudian saya
keluar dari zona nyaman, memilih jadi bakul itu tadi, jadi memulai untuk membuka UMKM yang baru. Gitu. Jadi pantang menyerah ya, gagal satu nggak apa-apa gitu ya. Iya betul. Tapi terus ada yang bilang gini, hano duite, aku ora. Koncone Mas Lili. Gimana itu Mas? Jadi habis-habisan gitu misalnya. Permodalan ya bukan faktor yang utama ya. Jadi kita networking, kita punya jaringan, kita bisa manfaatkan ketika saya tidak punya modal yang banyak. Saya punya teman yang banyak, jadi apa yang teman-teman butuhkan, ya saya berusaha menyediakan itu. Jadi tidak hanya dari modal saya pribadi, tapi mungkin dari kebutuhan teman-teman UMKM ini. Ketika UMKM itu kolaborasi atau kerjasama, pasti nanti semuanya akan meningkat naik kelas semua. Koncone oke. Koncone oke. Kalau gitu sekarang ibu-ibu, bapak coba dilihat handphonenya, ya. Terus dilihat berapa temennya di WA ya. Berapa temennya? Ada temennya enggak? Ada yang punya temen 2.000 orang di WA? Coba. Lu guyu lo malahan. Lu piro to? Iya. Piro? Kancaku ki ming tanggaku Mas. Kancaku ming Mas Lili, ming siji ya. Tergede banget ya. Iya. Minimal ada berapa teman gini Mas biar bisa bisnisnya itu tumbuh. Ya kita cari sebanyak-banyaknya ya. Sebanyak jadi mungkin. Lebih banyak teman lebih baik ya. Jadi kita manfaatkan jaringan kita. Mungkin kalau saat ini belum bisa membantu, mungkin suatu saat pasti akan berguna buat kita. Jadi investasi ya teman-teman kita ya. Oke, kita berikan apresiasi dulu buat Mas Boy. Kenapa? Kamu mau komentar apa? Sukses lu Mas Boy. Pokoknya kayaknya. Kamu kok jadi rendah diri? Enggak enak. Kliniknya 2 hilang loh. Klinik tapi loh ya. Masih seneng loh kayaknya. Lo biasanya tuh kan karena dokter gigi itu kan cewek-cewek cantik-cantik. Oh iya. Lah yuk Mas Boy. Rasido pasiennya. Tapi itu yang penting sama-sama ya semangatnya. Kalau usaha tuh apapun usahanya, bakul gorengan, bikin klinik itu kan sebenarnya passionnya sama. Yang penting sama-sama berbuat. Iklan juga kayak tadi yang disampaikan Mas Lili, dan kalau gagal semangat lagi. Kalau memang bukan jodohnya di situ, wah sekarang apa bakul sego gitu ya katanya tadi. Ya, sejak 2015 itu saya membuka UMKM, kita ikut kemitraannya Warung Aldan kalau dulu ya. Oh ya. Jadi setelah 5 tahun lepas kontrak, kita buka sendiri, usaha sendiri, tetap jualan nasi. Bakul sego, Warung Aldan. Oke, luar biasa. Wes Boy kalah. Ini boleh berguru aja ya ke Mas Boy, apa Mas Lili itu. Sekolah kedokteran sih lah. Suwi no. Silakan monggo. Iya, langsung aja lah ke sana aja ya. Iya. Tapi kita kan minimal sudah tahu cerita gagalnya, tapi juga cerita berhasilnya. Nah, itu bagian pentingnya adalah kita mencoba mempelajari itu dan kemudian nanti kita belajar dari situ. Itu namanya memodel, meniru. Betul. Ya, jangan lupa tetap punya kreatif. teman kayak misalnya punya Mas Lili yang sak wayah-wayah bisa membantu, diminta bisa nomornya. dicurhati. Dan juga ada dinas yang senantiasa berpihak kepada seluruh teman-teman yang ada di sini. Salah satunya hari ini habis acara ini bisa langsung daftar si bakul yang belum daftar, dan yang sudah daftar tapi ada kendala bisa langsung curhat ke Mas Panca dan Mas Dimas. Jangan lupa ada Pak Lurah. Ada Pak Lurah nanti juga. Kalau mau ke Mas Lili kok adoh. Pak Lurah koncone. Iya. Ya minimal nanti tanya Pak Lurah. Ada Mas Boy ke sana dulu. Nah baru nenggone Mas Lili. Penak nek kancane ngene-ngene penak-penak. Jadi iya, kita berikan apresiasi untuk para narasumber kita, Pak Wisnu, matur nuwun, Mas Lili, Pak Lurah dan juga Mas Boy. Dan juga untuk kita semuanya ibu-ibu, bapak boleh tepuk tangan buat semangat menyemangati diri kita. Kita berdua pamit ya. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Dari Sarasan Sibakul, Dinas Koperasi dan UKM DIY, tetap semangat seluruh pelaku UKM di seluruh Jogja. UMKM naik kelas Jogja istimewa.